Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermain. Pasti dari kecil kalian semua pasti suka bermain. Tapi kalian pernah nggak sih bermain permainan yang ekstrim seperti bermain memanggil hantu atau bermain membahayakan diri sendiri? Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar tentang permainan jelangkung. Permainan yang menyeramkan ini dimainkan oleh beberapa orang dengan menggunakan media sebuah boneka yang menggunakan sedikit kata-kata atau sebuah mantra untuk mendatangkan sebuah arwah atau makhluk halus untuk memasuki media boneka tersebut. Lalu saat kalian ingin memulangkan arwah tersebut atau setan tersebut, kalian harus membaca mantra lagi dan menggendong boneka itu. Selain jelangkung, masih ada banyak permainan yang lebih menyeramkan lagi. Namun, permainan ini tidak boleh dimainkan oleh sembarang orang. Yang pertama ada Bloody Mary. Bloody Mary ini adalah sosok penyihir yang sedang balas dendam. Bloody Mary ini adalah legenda dari Amerika Serikat, yaitu seseorang yang bernama Mary Worthington yang dikabarkan meninggal dalam keadaan di depan cermin. Namun ada juga yang mengatakan bahwa si Mary ini meninggal karena dibunuh, sehingga arwah si Mary ini tertangkap di dalam cermin hingga ia tidak bisa keluar. Saking lamanya si Mary ini atau arwah si Mary ini yang berada di dalam cermin tadi ini marah dan bisa melakukan hal di atas wajarnya manusia. Bloody Mary ini bisa dipanggil dengan mantra atau kata-kata yang memanggil nama dia dengan mengatakan Bloody Mary sebanyak 3 kali, dan kalian harus berdiri di sebuah cermin, terutama di dalam kamar mandi ya. Dan saat kalian mengucapkan mantra dan berdiri di depan cermin, kalian harus mematikan lampu dan membawa lilin yang menyala. Permainan ini akan merasakan kemarahan si Mary dan para pemain akan diteror dan dikutuk, bahkan juga dibunuh. Jangan sekali-sekali kalian coba di rumah ya. Permainan yang berhubungan dengan hantu ini berasal dari Jepang. Permainan ini sama seperti permainan peta umpet. Banyak yang menganggap permainan ini membawa petaka bagi siapa saja yang memanggilnya. Untuk memanggil darumasan ini, sebaiknya dilakukan pada saat malam hari dengan cara mengisi bathtub kamar mandi, dan setelah terisi, si pemain harus duduk di dalam bathtub yang berisi air tadi. Namun, sang pemain harus menghadap ke keran air. Si pemain harus mencuci rambutnya dengan cara membungkuk ke depan keran air tersebut dengan menutup matanya, kemudian mengucapkan kata-kata darumasan jatuh sebanyak 3 kali. Setelah pemain mengucapkan kata-kata tersebut, si pemain akan melihat sosok wanita Jepang yang jatuh di kamar mandi dan matanya tertancap di keran air tersebut. Namun permainan ini belum selesai pada hari itu juga. Keesokan harinya si pemain ini juga akan merasakan gangguan-gangguan yang lainnya di keesokan hari yang lebih parah lagi. Ya gila sih, aku juga nggak bakalan mau coba ini. Gak cuma ini guys, permainan lain yang aku baca tadi jangan dicoba di rumah ya. Closet game ini adalah permainan yang dilakukan dalam sebuah ruangan atau lemari pakaian dan sebuah korek api. Permainan ini hanya bisa dilakukan pada saat malam hari. Konon kabarnya, permainan ini bisa menarik si pemain ke dalam kegelapan atau bisa kesurupan. Bahkan juga ada pemain yang hampir bunuh diri.
Si pemain harus mengucapkan kata-kata atau mantra, "Show me the light" or "Leave me in the darkness". Dan kalau si pemain mendengar bisikan, maka si pemain harus segera menyalakan api dari korek api tadi, dan si pemain tidak boleh melihat ke belakang. Jika api dari korek api tadi mati, si pemain harus segera menyalakan kembali. Jika si pemain terlalu lama menyalakan korek api tadi, maka si pemain akan ditarik menuju kegelapan. Cara mengakhiri game ini adalah si pemain harus keluar dari ruangan tadi atau lemari pakaian tadi secara pelan-pelan, dan si pemain tidak boleh lupa untuk menutup pintu dengan kakinya, dan beberapa waktu si pemain tidak boleh membuka pintu itu atau melihat ke dalam ruangan atau lemari pakaian tadi. Jika si pemain itu selamat, maka si pemain tadi berhasil menyelesaikan sebuah game tadi. Nah, kalau si pemain tidak selamat, maka dia tidak bisa menyelesaikan permainan itu tadi. Yang keempat, The Elevator Game atau Lift Dunia Lain. Permainan dari Korea ini merupakan permainan lift yang konon kabarnya akan membawa si pemain menuju ke dunia lain. Permainan ini bisa dilakukan dalam sebuah gedung yang minimal lantainya ada 10 lantai. Namun, permainan ini harus dilakukan oleh satu orang atau dimainkan sendirian. Jika si pemain mencoba untuk membawa teman, maka game ini tidak akan berjalan. Ingat ya, jangan tiru ini di rumah. Permainan ini dilakukan dengan cara menekan tombol lift secara berurutan, mulai 4, 2, 6, 2, 10, 5. Saat masing-masing lift ini terbuka, si pemain tidak boleh keluar dan harus tetap berada di dalam lift. Nah, pada saat lantai terakhir, lantai nomor 5, di depan pintu lift ini, yang di nomor 5 ini, akan ada sesosok wanita yang ikut masuk ke dalam lift. Namun, saat wanita itu tadi masuk ke dalam lift, si pemain tidak boleh berinteraksi atau bicara dengan wanita itu. Jika si pemain mencoba berinteraksi dengan wanita itu, maka wanita itu akan membawa si pemain. Cara mengakhiri permainan The Elevator ini cukup rumit. Si pemain harus menekan lantai nomor 1, namun si pemain tidak dibawa ke lantai 1, namun si pemain akan dibawa ke lantai 10. Dan pada di lantai 10, si pemain harus memutari area atau memutari lantai 10 tadi. Setelah mengelilingi lantai 10, si pemain harus masuk lagi ke dalam lift yang tadi, kemudian menekan nomor yang awal tadi, dan setelah lantai nomor 5, si pemain harus menekan ke lantai 1 lagi untuk mengakhiri game ini. Jika si pemain berhasil kembali ke lantai 1 dengan selamat, maka si pemain ini lolos dalam permainan The Elevator Game ini. Dan si pemain boleh pulang ke rumahnya tanpa melakukan hal-hal yang lainnya. Namun si pemain harus sadar, dia memang benar-benar pulang ke rumah dia, atau yang kelima, Midnight Game. Permainan ini dipercaya sebagai bentuk hukuman bagi orang pada zaman dahulu. Permainan berbahaya ini adalah permainan yang mengundang iblis ke dalam rumah si pemain dengan selembar kertas, garam, lilin, dan korek api. Dengan keempat bahan tadi dapat mengundang arwah iblis masuk ke dalam rumah. Jika kalian bisa melakukan permainan ini sampai jam 3.33 dan semua pemain selamat, maka si pemain telah menyelesaikan game tersebut. Apapun yang terjadi,
Midnight Man akan pergi pada jam 3.33. Nah, dari semua permainan tadi, jika si pemain berhasil menyelesaikan permainan tadi dan dengan selamat, maka pemain telah memenangkan permainan tersebut. Namun, jika pemain tidak selamat, ya si pemain akan kalah dari si hantu-hantu tadi. Nah, itu tadi adalah beberapa permainan horor yang menyeramkan juga membahayakan. Meskipun begitu, ada baiknya kalian untuk tidak mencoba permainan ini. Selain itu juga, permainan yang menggunakan api di dalam rumah sangat membahayakan. Jangan coba-coba ini di rumah. Akan ada banyak cerita dan misteri lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.